yang media. Perkenalkan saya Agus Sulistiono. Saya akan memaparkan terkait strategi implementasi transformational leadership sebagai respon strategis terhadap global skill mismatch, future of work, krisis, dan disrupsi teknologi. Ini berdasarkan paper yang saya sampaikan, media menyampaikan pertanyaan di komennya, yaitu jelaskan strategi implementasi leadership style yang Anda bahas dalam paper untuk membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan global dan krisis disrupsi teknologi. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan struktur sebagai berikut, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan terkait problem global yang dihadapi, lalu bagaimana theoretical framing, bagaimana transformational leadership dipilih, lalu bukti empiris yang berdasarkan beberapa riset, lalu juga strategi implementasinya. Eh, Baik, yang pertama, problem global, apa yang dihadapi di dalam problem global saat ini, yaitu ketika kita melihat beberapa data baik dari WF 2025, ILO 2024, OECD 2023, dan juga World Bank tahun 2024, dapat dinyatakan di sana bahwa data WF ini menggambarkan bahwa eh, 39% keterampilan inti pekerja diperkirakan akan berubah di tahun 2030, yang berarti menimbulkan masalah kompetensi yang tidak kecil atau sektoral. Lalu juga di data OECD dan ILO juga menekankan bahwa transisi digital dan hijau menuntut investasi keterampilan, yang maknanya organisasi perlu membangun sistem pembelajaran berkelanjutan dan bukan hanya pelatihan formal sesaat. Hal ini didukung dengan data dari World Bank 2024 yang di sana menunjukkan bahwa kesiapan manusia, infrastruktur, dan tata kelola digital belum merata antar negara dan memunculkan mismatch berupa shortage, gap, uh, obsolescence, juga over atau under qualification. Nah, kalau kita melihat permasalahan-permasalahan tersebut, kenapa masalah-masalah tersebut menjadi masalah di dalam kepemimpinan ya? Karena kita melihat skill mismatch apa kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, di sini saya menjawab bahwa skill mismatch itu menjadi masalah kepemimpinan karena penyelesaiannya. Jadi penyelesaian atas skill mismatch itu tidak cukup dengan mengirim pegawai ikut pelatihan. Di sini pemimpin perlu eh, membaca perubahan, membangun sense of urgency, mengurangi resistensi, menyelaraskan strategi SDM dan strategi organisasi, serta menciptakan budaya belajar. Nah, tanpa adanya kepemimpinan yang demikian, maka reskilling berisiko menjadi aktivitas administrasi yang tidak mengubah perilaku kerja. Jadi, sense making perubahan, visi future ready workforce, belajar budaya dan inovasi, serta sistem rescaling berbasis data ini menjadi hal yang penting untuk mengatasi terkait global skill mismatch yang tadi disampaikan sebagai masalah di awal. Nah, lalu gaya kepemimpinan apa yang cocok ketika kita berbicara uh, global mismatch dan juga masalah di dalam kepemimpinan? Menurut saya, berdasarkan paper yang saya tulis, di sana yang paling tepat yaitu adalah mengambil transformational leadership. Lalu pertanyaannya kenapa? Mengapa? Ya, kenapa Anda memilih transformational leadership? Karena transformational leadership ini sangat cocok untuk perubahan yang besar. Ada 4 dimensi yang dapat langsung diturunkan menjadi strategi. Di sana ada idealis influence, yaitu membangun keteladanan. Seorang pemimpin perlu menjadi teladan. Inspirational motivation, membangun visi bersama. Intellectual stimulation, mendorong cara berpikir baru. Individual consideration, yaitu memastikan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan individu dan bukan satu program yang seragam untuk semua orang. Ya, ini adalah bentuk dari gaya kepemimpinan transformational leadership yang menurut saya sangat cocok ketika kita
berbicara melihat adanya perubahan yang besar yang menimbulkan skill mismatch di dalam pekerjaan. Lalu bagaimana kalau kita melihat penelitian terdahulu? Seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata ketika kita melihat penelitian terdahulu, eh, kita melihat satu pola yang konsisten, yaitu transformational leadership itu selalu berhubungan dengan kinerja multi-level, tidak hanya individu atau tim atau organisasi. Lalu in, di dalamnya juga ada inovasi yang memerlukan kreativitas dan inovasi kebiasaan berinovasi. Lalu ada knowledge sharing, bagaimana berbagi pengetahuan di saat-saat krisis. Ada learning culture yang memahami budayanya, bagaimana employee agility, empowerment, dan change readiness. Nah, di sini saya melihat ini semuanya sudah ada ya di dalam penelitian-penelitian yang terdaftar. Namun saya juga menekankan bahwa dampaknya ini tidak otomatis ya. Perlu kepemimpinan perlu bekerja ya melalui mekanisme mediasi dan membutuhkan koordinasi organisasi yang mendukung apa yang menjadi kebijakan dari kepemimpinan. Baik. Nah, bagaimana strategi yang akan diambil ketika kita memilih kepemimpinan transformasional ini? Yang pertama, strategi pertama di sini yaitu ketika kita bicara eh, strategi yang harus diterapkan di dalam leadershipnya dengan gaya ini adalah perlu membangun sense dan visi transformasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang pemimpin perlu membaca perubahan menggunakan data dari teknologi, data dari kompetensi pegawainya, dan juga risiko dari pekerjaannya. Lalu membingkai masalah, yaitu menjelaskan bahwa skill mismatch adalah risiko strategis organisasi, lalu menyatakan visi, yaitu membangun narasi future ready workforce yang mudah dipahami, lalu tunjukkan teladan. Pemimpin itu tidak hanya memerintahkan pegawainya belajar, tapi dia juga ikut belajar, memakai teknologi dan juga membuka ruang dialog di dalamnya. Sehingga strategi ini bisa berjalan dengan. Lalu strategi yang kedua seperti apa? Strategi yang kedua adalah perlu membentuk strategic workforce capability system. Eh, ini adalah satu inti dari kritik yang saya tulis di dalam paper, yaitu eh, transformational leadership ini tidak hanya menjadi inspirasi saja, itu tidak cukup. Tapi organisasi perlu membangun skill mismatch, ya, membuat peta kompetensi saat ini dan kebutuhan masa depan, em, melakukan gap assessment untuk mengukur selisih kompetensi dan per fungsi, per level, lalu menyusun learning paths untuk menentukan rescalingnya seperti apa, upscalingnya seperti apa, coachingnya seperti apa, mentoringnya dilakukan bagaimana, lalu dilakukan mobility, yaitu melakukan rotasi untuk memahami cara kerja yang baru atau membuat proyek lintas fungsi, juga menyusun talent marketplace. Yang terakhir dan yang penting dari strategik ini adalah perlu melakukan impact evaluation, yaitu mengukur dampaknya pada kinerja dan juga inovasi dari perusahaan. Eh, lalu strategi yang ketiga yang harus diterapkan ketika kita mengambil gaya ini adalah eh, kita perlu menciptakan budaya belajar, knowledge sharing, dan inovasi. Pegawai harus merasa aman untuk belajar, bertanya, mencoba era yang baru, mencoba cara yang baru, juga menyampaikan gagasan. Ini sejalan dengan intellectual stimulation dan psychological empowerment. Nah, implementasinya dapat berupa komunikasi praktis, proyek lintas fungsi, problem solving berbasis data, forum berbagi pengalaman atau sharing knowledge, dan apresiasi terhadap eksperimen yang terukur. Nah, ini perlu ada beberapa ya, ada learning culture tadi sudah dijelaskan di awal, knowledge sharing yang dilakukan, juga inovasi sandbox, yaitu tempatnya untuk melakukan apa eksperimen ya, yang terukur. Walaupun
eh, sesuatu yang kecil. Bagaimana menjaga strategi tetap realistis? Nah, strategi realistis ya. eh, s- eh, saya tidak memposisikan eh, apa transformational leadership ini sebagai solusi tunggal. Ada beberapa risiko di dalamnya. Eh, transformational leadership ini sangat bergantung pada figur pemimpin. Ya kan, dan juga visi itu bentuknya abstrak ya, tidak turun masih di langit ya, tidak turun ke program. Lalu yang ketiga, inovasi tidak berjalan jika organisasi selalu dikit-dikit kalau salah berarti ada hukuman. Lalu juga yang terakhir ada individual considerance-nya sulit jika kapasitas manajemennya rendah. Manajerialnya rendah, maka individual considerance-nya sulit ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi situasi demikian ya? Ya, ya perlu ada penerjemahan karisma kepemimpinan, gaya kepemimpinan itu menjadi tata kelola kapabilitas yang berkelanjutan. Caranya seperti apa? Ya, perlu ada institusional melalui kebijakan, SOP pembelajaran, dan talent governance. Juga perlu menurunkan visi menjadi workforce plan, budget, dan target kompetensi. Perlu juga menggunakan learning platform, coaching berjenjang, dan prioritas berbasis gap yang terstruktur. Eh, Juga perlu membangun psychological safety dan sandbox dengan batas risiko yang jelas. Nah, dengan demikian, itu tidak berhenti di satu pemimpin, tapi di pemimpin-pemimpin berikutnya. Hal ini bisa tetap berjalan. Lalu kesimpulan akhir saya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mom Widya, ya, yaitu eh, transformational leadership itu membantu organisasi beradaptasi bukan karena pemimpin hanya memberi motivasi, tetapi karena pemimpin mampu mengubah disrupsi menjadi arah strategis. Ya, disrupsi itu membangun kapabilitas, mendorong budaya belajar, dan menjaga perubahan itu tetap terinstitusional. Nah, dengan demikian, global respect dapat dikelola sebagai agenda kepemimpinan strategis yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan tata kelola organisasi. Kalau bahasa sederhananya, transformational leadership itu harus membantu organisasi beradaptasi, mengubah disrupsi menjadi visi, visi menjadi sistem pembelajaran, dan sistem pembelajaran menjadi kapabilitas di masa depan. Demikian presentasi saya. eh Media, mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.